Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Amalia dari kelas PAI 1A reguler. Saya di sini akan membawakan pidato untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, yang terhormat untuk Ibu Ake Azhar selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Yang kedua, yang terhormat teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Kebersihan Lingkungan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Ilahi Robbi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang kedua, tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan sehingga kita dapat mengerjakan pidato bahasa Indonesia ini. Oke, baik, saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Kebersihan Lingkungan. Apa judulnya? Kebersihan Lingkungan. Oke, teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu kebersihan lingkungan? Oke, akan saya jelaskan ya. Kebersihan lingkungan itu, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat tidak ada yang boleh untuk membuang sampah sembarangan. Di mana tempatnya sampah? Ketika ada tempat sampah di depan mata kita, ketika kita sedang jalan, melihat sampah di jalan, ada sampah maka ambillah dan buanglah pada tempatnya. Ketika di sekeliling kita tidak ada tempat sampah, maka kita taruh di kantung dulu, di saku kita masing-masing, atau taruh di tas, ya. Nanti sehingga sampai kita menemukan tempat sampah, ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Menjaga kebersihan lingkungan itu tidak hanya membuang sampah pada tempatnya. Kita bisa menjaga kebersihan air, kebersihan selokan, kebersihan lingkungan rumah, kebersihan teras, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya teman-teman ya. Misalkan, ketika air di dalam bak mandi, kita harus membersihkannya. Jangan sampai di dalam air tersebut ada jentik-jentik. Setelah itu, di dalam rumah kita pastinya ada saja sarang-sarang di atas tembok-tembok rumah kita ya. Jadi tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, di dalam rumah juga, di dalam kelas ya, agar aktivitas kita itu terjaga. Kita melakukan segala sesuatu dengan sangat nyaman. Ya, misalkan di dalam rumah, di pojok-pojok, di sudut-sudut tembok banyak sarang-sarang laba-laba. Seharusnya kita untuk membersihkannya ya, setiap minggunya boleh ya. Oke, maka dari itu kebersihan lingkungan itu tidak hanya seperti itu ya, bisa dikerjakan dengan cara bergotong royong, kerjasama. Misalkan dari teman-teman misalkan membuang sampah sembarangan, nah nanti di situ akan masuk ke selokan. Selokannya akan menyebabkan air tersumbat. Dari air tersumbat tersebut jadi menyebabkan banjir. Banjir akan masuk sampah itu ke sungai-sungai. Lalu nanti air sungai itu meluap semuanya, lalu banjir ke desa-desa, ke perumahan, sebagainya. Jadi tempat tinggal yang kita tinggalkan tersebut tidak nyaman karena perilaku manusia yang tidak bisa terjaga dengan baik ya teman-teman sekalian. Maka mulai sekarang kita harus memperingatkan orang-orang yang belum bisa membuang sampah pada tempatnya. Kita dan saya pribadi mulai sekarang harus menerapkan buang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan kesimpulannya adalah, menurut pelajaran atau pendidikan agama Islam itu, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Cukup sampai di sini pidato yang saya telah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.